Salam, bersyukur kita bisa berjumpa lagi dalam berita hidup baru malam yang ke-26 New Life News NLN. Dan saya percaya malam hari ini begitu di Denpasar dalam kondisi di dalung hujan dan tidak tahu di daerah yang lain, tetapi walaupun hujan kita tetap akan bisa memuji Tuhan, kita akan tetap mendengar firman, dan kita juga akan tetap berdoa bersama. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari siapkan hatimu. Sebelum dengar firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan bersama-sama dengan satu lagu dari YouTube saya ambil, Firman Jadi Manusia. Oke, mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Firman jadi manusia, Amin. diam di Antara kita ada hidup terang bagi manusia. Yesus datang bagi kepunyaanmu. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Haleluya. Yesus, kau laju selamatku. Ku akui kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Amin. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus kau juru selamatku. Kau Tuhan bagi, Engkau Tuhan bagi hidupku. kau terang Bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, kau juru selamatku. Ku akui kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Haleluya. Kau jamah setiap hati malam hari ini Tuhan. Amin. Ku akui kau Tuhan. Kau Tuhan bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. kau terang Bagi saat gelapku. kau pintu bagi setiap jalan. Amin. Mari kita berdoa. Puji Tuhan, terima kasih karena
Kami percaya di setiap kami memuji Engkau, di setiap kami merenungkan firman, di setiap kali kami berdoa, kami tahu kekuatan Tuhan akan terjadi dalam hidup kami. Sekarang Tuhan juga bekerja di tengah-tengah berita hidup baru malam hari ini. Dan ada banyak yang mungkin mendengar siaran ini, melihat, biarlah jamahan kekuatan dari Tuhan boleh terjadi. Pakailah kami semua bisa menerima kebenaran-Mu. Roh Kudus bekerja, patahkan kegelapan yang ingin mencuri firman. Jadilah kekuatan Tuhan kepada kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Malam hari ini saya sungguh bersukacita karena siaran ini terus bisa berjalan karena kekuatan dari Tuhan dan berkat dari Tuhan untuk beri kekuatan kepada saya untuk tetap bisa menyampaikan kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita tahu kemarin kita sudah merenungkan tentang Yesus mencari orang berdosa dan menemukannya dan memulihkannya dan juga memakainya. Malam hari ini kita akan merenungkan tentang satu bagian firman Tuhan, satu ayat saja dari Yesaya pasal 50 ayat 4. Nanti kita akan merenungkan bersama-sama. Dan saya memberi judul dari firman ini adalah membangun budaya murid yang memuridkan. Kenapa? Karena kehidupan orang percaya itu harus mencapai menjadi murid. Bukan jemaat saja. Atau bukan masih terus belajar terus. Tetapi harusnya menjadi murid. Karena Tuhan memerintahkan di hari-hari ini kita mau menerima kenaikan Yesus dan pencurahan Roh Kudus. Kita harus mengerti. Sebelum Yesus naik ke sorga, perintah yang utama adalah jadikanlah semua bangsa muridku. Maka budaya ini sudah terjadi dari sejak perintah yang Tuhan ucapkan itu. Sudah lama. Bahkan ini sudah 2020 tahun yang lalu. Berita tentang perintah ini untuk bisa menjadikan semua umat Tuhan itu adalah murid. Bukan jemaat. Karena itu membangun budaya yang memuridkan ini sangat penting bagi kita semua. Bagi umat Tuhan, bagi hamba-hamba Tuhan juga hal yang terpenting adalah bukan mencapai berapa jumlahnya jemaat, bukan juga mencapai berapa besarnya gereja saya, tapi berapa murid yang akan berjalan untuk kerajaan Allah, untuk pekerjaan Tuhan. Itulah yang paling utama. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, membangun budaya murid yang memuridkan ini adalah harus menjadi budaya. Kalau membangun budaya itu bukan butuh waktu yang singkat. Butuh waktu yang terus menerus sampai menjadi budaya. Saya pernah ingat satu teman kuliah saya pernah berkata, dulu waktu kami sekolah di sekolah teologi, dia berkata bahwa dia bisa berdoa pagi jam 5, bangun pagi berdoa pagi karena dipaksakan, bukan karena sudah menjadi budaya pribadi bisa berdoa pagi setiap hari, tetapi karena dipaksakan dengan aturan dalam sekolah teologi. Setelah 5 tahun, 6 tahun di sekolah teologi, ternyata menjalankan doa pagi untuk selalu terus setiap hari tidak gampang, tidak mudah. Malah menjadi keteteran, malah tidak bisa berdoa juga katanya. Saking membangun sesuatu yang baik, sesuatu yang baru dalam kehidupan saya dan saudara itu tidak gampang. Karena apa? Karena kita bukan membangunnya harus hanya 1 tahun, 2 tahun, tetapi harus terus menerus. Sama halnya dengan ketika saya membangun sesuatu budaya di dalam rumah tangga saya untuk mengajak anak-anak berdoa, anak-anak beribadah. Itu juga tidak gampang. Kadang-kadang bisa lewat, kadang-kadang tidak terjadi. Berarti untuk sampai budaya yang terus menerus bisa dilakukan, budaya itu artinya sudah menjadi kebiasaan di dalam kamus bahasa Indonesia itu. Kebiasaan yang terus menerus dilakukan dan menjadi budaya.
Karena itu, membangun budaya murid yang memuridkan ini juga yang Tuhan mau terjadi di dalam kehidupan setiap orang percaya. Setiap orang percaya harus bisa menjadi murid. Paling tidak murid untuk bisa memuridkan diri sendiri atau memuridkan orang-orang lain juga. Menguatkan diri sendiri. Dan Tuhan memberitahu caranya untuk kita terus bisa menjadi murid. Karena membangun budaya murid harus ada caranya. Dan inilah yang saya akan bacakan dari Yesaya pasal 50 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah dapat firman-Nya, bisa baca bersama-sama dengan saya malam hari ini. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Luar biasa. Apa yang Tuhan mau supaya terjadi budaya murid yang memuridkan? Harusnya kalau kita bisa menjadi murid Tuhan lebih dahulu. Yang pertama, kita sendiri harus menjadi murid Tuhan lebih dahulu. Kita harus siap menjadi orang yang mendengar dari Tuhan. Kita harus siap orang yang menjadi menerima semua dari Tuhan. Siap setiap waktu, apa saja yang Tuhan mau, saya mau terima itu. Apa yang Tuhan mau katakan, itu yang saya mau ikut. Kalau kita terus menyiapkan mental seperti itu, hati seperti itu, pikiran seperti itu, orang seperti inilah yang gampang menjadi murid. Orang yang hatinya terbuka untuk semua kebenaran dari Tuhan. Orang yang gampang hatinya mau ikut apa yang Tuhan mau. Makanya daripada itu saudara, kalau kita mau menjadi murid, pertama yang harus dilihat adalah hatinya sudah siap untuk ikut apa saja yang Tuhan mau. Kalau tidak, kita akan susah dibentuk, susah menjadi murid. Dan bagaimana kita bisa memuridkan yang lain? Tidak mungkin bisa. Dari diri sendiri harus menerima semua yang dari Tuhan. Tadi kita baca bahwa Tuhan Allah telah memberikan kepadaku. Sebenarnya Tuhan juga membuka hati kita sebenarnya untuk selalu siap menerima yang terbaik dari Tuhan. Untuk menjadi murid kita harus bisa menerima dari Tuhan apa saja. Walaupun firman itu kadang-kadang menegur kita dengan keras. Walaupun firman itu kadang-kadang membuat kita menjadi marah mungkin. Tersinggung dengan firman itu. Tetapi apapun yang Tuhan firmankan, harusnya kita siap menerima. Tuhan siap memberi segala firman-Nya kepada kita. Tuhan terbuka untuk memberi firman kepada kita semua. Tetapi yang bisa menjadi murid dan bertumbuh adalah mereka yang terbuka untuk menerima setiap apa yang Tuhan beri. Jadi konsep dalam hati pikiran rohani kita bukan ikut apa yang pendeta katakan, tapi apa yang firman katakan. Apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan beri, itulah yang saya terima. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita tidak punya cara yang lain untuk menjadi murid Tuhan. Kalau murid pendeta ya ikut pendeta. Tapi murid Tuhan lebih dengar apa yang Tuhan mau. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku. Tuhan siap memberikan kepada kita semua. Apapun untuk membentuk kita menjadi murid. Ini dulu kita harus terima. Jadi poin yang pertama, saya dan saudara harus menerima, siap menerima semua dari Tuhan. Walaupun firman itu berat, menyampaikan firman itu kelihatannya gampang saudara, tetapi melakukannya sangat sulit. Tidak gampang, bahkan hamba Tuhan pun juga tidak gampang. Melakukan firman itu tidak gampang.
Karena itu butuh keputusan hati, butuh connect, nyambung dengan Roh Kudus untuk terus bekerja. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari ini, malam hari ini, dengar baik-baik, saudara kita semua harus menjadi murid dari Tuhan. Karena itulah yang Tuhan rindukan. Tuhan tidak rindu jumlah jemaat. Tuhan tidak rindu berapa besar gereja kita. Tapi Tuhan rindu saudara-saudara semua berdiri menjadi murid Tuhan. Murid yang bisa membawa kabar baik kepada banyak orang yang lain lagi. Jadi seorang murid terima dulu dari Tuhan. Terima dulu dari gurunya, siap apa saja. Dan guru yang kita punya, yaitu Tuhan Yesus sendiri, adalah memberi segalanya. Tuhan Yesus tidak memberi nanti kamu tenaganya separuh saja. Tuhan Yesus memberi segalanya untuk bisa melakukan apa saja lewat pelayanan. Tanda-tanda mujizat semua Tuhan beri demi seorang murid bisa terus berjalan di dalam kekuatan Tuhan. Tuhan tidak menaruh, wah nanti kasih aja ilmunya setengah saja. Kalau di dunia persilatan saya dengar, ya saya tidak pernah ikut sih, tetapi saya dengar kalau guru persilatan atau guru apa saja, ilmunya tidak mungkin dia turunkan semua. Karena nanti kalau dia turunkan semua, muridnya lebih kuat, bisa gurunya dibunuh atau dikalahkan atau dipermainkan. Karena itu mungkin kalau semua jurus sudah ada satu saja mungkin yang dia akan simpan untuk dia sendiri. Makanya memang dikatakan di dalam firman juga, kita seorang murid itu tidak bisa lebih dari seorang guru. Kalau menjadi sama saja sudah baik luar biasa. Dan Tuhan mau kita menjadi sama seperti yang Tuhan ajarkan, yang Tuhan tanamkan. Kapan hari kita sudah bicara tentang ajaran yang harus tertanam. Dan seorang murid harus bisa menerima semua dari Tuhan. Apapun ajaran yang Tuhan berikan, firman yang Tuhan berikan, murid siap melakukan. Ada banyak orang masih berdebat dulu, ini benar enggak firmannya. Tidak, ikut saja. Kalau firman dari Tuhan, terima saja. Nanti kita akan menjadi terbaik, murid yang terbaik. Jadi yang pertama saudara harus siap menerima dari Tuhan. Itu apa saja. Aku terima, dikatakan dari ayat itu. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku. Selalu ingin memberikan kepada kita. Dan poin yang kedua apa yang Tuhan beri? Yang kedua adalah lidah seorang murid. Amin. Saudara harus tahu bahwa untuk membangun budaya murid yang memuridkan, Tuhan siapkan segala-galanya untuk kita. Dan Tuhan sudah menyiapkan bagaimana kita masuk menjadi murid dan kita terima. Dan ketika Tuhan memulai pelayanan, dia juga mencari murid. Dia tidak mencari jemaat. Dia mencari 12 murid. Dia tidak begitu peduli dengan 5.000 orang itu diberi makan. Karena memang kita lihat dari 5.000 orang itu tidak ada satupun yang menjadi murid Tuhan kalau kita lihat dari situ. 5.000 orang makan, lihat mujizat, menikmati mujizat, tetapi tidak bisa jadi murid. Tuhan hanya konsen kepada 12 murid, 3 murid dia yang utama, yang sering dia ajak dekat-dekat, kalau kemana yang penting-penting. Ada 70 murid juga, dan lebih jauh 120 murid. Selain itu, tidak pernah, walaupun yang mengikuti Yesus waktu itu begitu banyak orang. Beribu-ribu orang. Makanya Yesus tidak butuh ngefans. Jangan, saudara. Kita tidak perlu ngefans kepada pendeta atau siapapun. Tidak usah. Kenapa? Karena kita ngefans saja percuma, tidak ada gunanya. Jadi saudara-saudara juga yang menyaksikan siaran ini bukan harus ngefans kepada saya, tetapi harusnya siap menerima firman saja.
dari Tuhan. Terima untuk diri sendiri, pakai untuk kehidupan sendiri, dan jadikan itu memimpin hidup kita, membawa hidup kita menjadi murid. Dan yang kita lihat di sini, untuk menjadi budaya murid yang memuridkan, saudara harus siap diberi lidah murid dulu oleh Tuhan. Lidah murid itu apa? Memang kalau saya baca ayat ini, sepertinya terbalik. Harusnya dulu pendengaran murid. Karena di ayat selanjutnya bagian bawahnya, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Harusnya dengar baik-baik. Yang pertama tadi, kita siap menerima dari Tuhan apa saja sehingga kita bisa dibentuk menjadi murid dan nantinya kita bisa memuridkan yang lain. Yang kedua, harusnya kita lebih memperbanyak pendengaran. Pendengaran murid. Jadi murid yang mau lebih cepat pintar, lebih cepat jadi murid dan bisa memuridkan yang lain lagi, adalah murid yang terus mempertajam pendengaran dia. Selalu dengar apa yang datang dari Tuhan. Yang sebenarnya, ajaran atau firman dari Tuhan atau kehendak dari Tuhan, itulah yang harus didengar oleh seorang murid. Sehingga ketika dia melakukan kehidupannya adalah kehidupan yang kehidupan murid yang akan kelihatan. Kalau pendengarannya tidak pendengaran murid, nanti perkataannya juga pasti tidak perkataan murid. Seorang yang dengar dengan baik tentang firman dari Tuhan, nantinya juga berkata dengan baik tentang firman itu. Nah, saya lihat di sini Yesaya 50 ayat 4 ini, supaya terus terjadi budaya murid, maka yang diperbaiki oleh Tuhan adalah tadi hatinya, keputusan kita menerima dari Tuhan. Yang kedua, lidah dan pendengaran kita. Kenapa? Karena dari lidah dan pendengaran kita menentukan kita bisa menjadi murid yang baik dan bisa juga menjadi memuridkan orang lain dengan benar, dengan terbaik, karena kita sendiri menerima dengan benar. Kalau kita tidak menerima dengan benar, nanti kita bisa memperkatakan yang salah. Makanya hati-hati. Kalau kita mendengar firman dari Tuhan, benar-benar harus firman. Bukan tambahan, bukan dikurang. Firman di sini dikatakan lidah murid. Seorang yang punya lidah murid, apa yang terjadi dengan orang yang punya lidah murid sebagai murid Tuhan? Perkataannya akan memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Amin. Waduh, luar biasa. Jadi saudara dan saya bisa banyak menguatkan orang. Jadi ciri seorang murid juga adalah banyak menguatkan orang. Bukan menguatkan dengan perkataan di sini, bukan janji-janji kosong atau janji-janji manis atau kata-kata manis, bukan. Padahal nantinya tidak terjadi atau pahit, bukan. Perkataannya adalah firman yang bisa memberi semangat baru. Bukankah Yesus juga sama? Ketika dia bilang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Berarti kalau mau mengalami kelegaan ketika orang datang kepada Yesus, mereka benar-benar dilegakan hidupnya. Ini bukan omong kosong. Ini terjadi. Nah, karena itu Tuhan akan memperbaiki apa? Murid itu lidahnya harus diperbaiki. Hanya perkataan firman, perkataan Injil, bukan perkataan yang di luar Injil. Bukan perkataan yang tidak meninggikan nama Yesus. Perkataan yang menyampaikan Yesus terus menerus. Perkataan yang meninggikan nama Yesus. Perkataan yang menyatakan Yesus saja. Dan itulah yang harus ada di dalam lidah seorang murid.
Bagaimana bisa mencapai lidah seorang murid itu? Terus menerus harus memperkatakan firman saja. Makanya Tuhan bilang dalam firman Tuhan yang lain, dikatakan bilang, kalau engkau berbicara harus berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman. Maksudnya apa? Lidah kita akan terbiasa hanya menyampaikan firman. Bagaimana bisa terbiasa menyampaikan firman? Yang didengar bukan firman. Yang didengar sinetron, gosip. Yang didengar itu cerita-cerita dunia ini, dongeng-dongeng nenek moyang, harapan-harapan palsu. Jangan. Saya harap kita jangan menyendengkan telinga kita hanya kepada perkataan-perkataan yang biasa. Atau makanya Paulus dengan tegas berkata, saya tidak suka menyampaikan firman untuk menyukakan telinga manusia atau dengan hikmat manusia, dia katakan. Maksudnya apa? Maksudnya jangan kita poles-poles firman itu untuk membuat orang seperti benar-benar berhikmat luar biasa. Tidak usah. Paulus selalu berkata apa adanya. Tidak perlu dipoles-poles. Semua akan berjalan dengan apa adanya. Karena itu saudara, kalau dengar firman saudara bisa berubah, menerima firman hari ini, maka itulah yang terbaik. Tidak usah dengar kata-kata indah, hikmat manusia, tapi aku mau menyampaikan firman hikmat Allah. Apa adanya. Firman itu tetap sama. Dulu sekarang tetap sama. Ayatnya tetap sama. Tetapi bekerja sangat berbeda. Di dalam waktu yang berbeda, kondisi yang berbeda, bisa terjadi sesuatu yang berbeda juga. Isinya harus tetap sama. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah juru selamat. Yesus datang untuk saya. Yesus mati untuk saya. Yesus bangkit untuk saya. Yesus naik ke sorga untuk saya. Yesus kirim Roh Kudus untuk saya. Yesus membuka hati saya, menyelamatkan saya, membuat saya menerima Tuhan. Tadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, untuk mencapai lidah murid, pendengaran murid Tuhan perbaiki. Kita harus lebih dengar firman, sehingga yang keluar dari mulut kita nantinya adalah firman dari Tuhan. Kalau yang keluar dari mulut kita membuat kekacauan, membuat orang tersinggung karena bukan perkataan firman. Beda loh, kalau perkataan firman orang tersinggung tidak apa-apalah. Karena itu firman dari Tuhan, dia tersinggung kepada Tuhan bukan kepada manusia. Tapi jangan perkataan kita yang menyakiti sesama kita. Karena itu untuk membiasakan terjadi lidah murid dalam kehidupan saya dan saudara, mulai diperbaiki lidah kita oleh Tuhan dari pendengaran. Saudara cek pendengaran saudara apa, maka itulah yang akan mempengaruhi perkataan saudara. Kalau saudara lebih dengar tentang bisnis, uang, apa saja yang saudara suka kelihatan, itulah yang akan keluar dari mulut kita. Karena itu Tuhan bilang, apa yang ada di dalam hati itulah yang terpancar keluar. Jadi gampang mengecek orang itu sukanya apa. Kalau dia lebih banyak ngomong tentang uang, berarti dia lebih suka uang daripada Tuhan. Kalau dia lebih banyak habiskan waktu ngomong tentang game, berarti dia memang suka game. Kalau dia lebih banyak waktunya omong tentang gosip, ya dia lebih suka gosip. Tapi kalau dia lebih banyak ngomong, ketemu orang yang dia sampaikan adalah firman, perkataan firman, semua itulah yang akan disebut lidah murid yang terbaik. Karena itu saya dan saudara harus punya pengertian yang sama, bahwa untuk mencapai budaya murid yang memuridkan, kita harus terus ada lidah murid dalam hidup kita. Terus melatih perkatakan firman. Tetapi bagaimana berkata firman? Baca firman saja tidak pernah. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mulai latih. Untuk menjadi murid harus lebih dengar firman, lebih banyak mendengar firman.
Bukan gosip, bukan kabar dunia ini, bukan keadaan dunia ini. Lebih banyak dengar apa yang firman katakan. Lebih banyak dengar sebagai seorang murid, dengar apa yang Tuhan sampaikan. Tuhan sudah kasih firman-Nya melalui Alkitab yang kita punya. Kita bisa melihat di sana apa yang Tuhan mau saya dengar dan saya lakukan. Maka itulah yang akan mempengaruhi perkataan murid, lidah murid terjadi. Jadi dari menerima apa saja yang Tuhan mau, itu ciri murid yang akan bisa menjadi murid yang luar biasa. Dan nanti dari orang yang siap menerima apa saja yang Tuhan mau, dia akan bisa dibentuk lidah murid dan pendengaran muridnya akan terjadi. Karena itu pendengaran murid itu adalah sangat penting. Kenapa kita harus lebih banyak mendengar? Karena Tuhan memberi kita 2 telinga dan 1 mulut. Bukan lebih banyak bicara, lebih banyak dengar. Dengar dulu firman dari Tuhan, baru lakukan, sehingga akan benar kehidupan saya dan saudara. Kalau kita tidak dengar firman lebih dahulu, lebih cepat berkata, maka kebanyakan perkataan kita itu bukan firman. Akan lebih banyak perkataan yang kita dapat dari luar. Makanya di dalam setiap berita hidup baru, saya selalu hanya ingin merenungkan apa yang firman katakan. Dan itulah yang harus kita terima. Sebagai murid terima. Dan itulah yang kita dengar. Dan tertanam di dalam pikiran hati rohani kita. Dan nantinya kita siap memperkatakannya. Apa yang firman katakan, itulah yang saya perkatakan. Itulah yang cocok sebagai seorang murid. Dan itulah orang yang nantinya juga bisa memuridkan yang lain. Kenapa kita belum bisa memuridkan? Karena budaya murid dalam hidup saya dan saudara belum menjadi budaya. Budaya murid harus melatih, ibadahnya harus bisa sendiri jalan. Bersyukur dengan COVID ini saudara bisa ibadah sendiri harusnya. Tanpa dipimpin oleh pendeta di depan, saudara sudah bisa ibadah. Artinya apa? Artinya saudara sedang melakukan budaya yang sebenarnya. Ibadah dengan Tuhan secara pribadi. Ibadah dengan keluarga di hadapan Tuhan. Maka itulah yang akan menguatkan. Sudah siap memuridkan anak-anak, memuridkan suami, memuridkan istri dan anak-anaknya di rumah lewat setiap firman dari Tuhan. Karena itu saya dan saudara adalah seorang murid harusnya punya pendengaran murid, lidah murid. Dan itulah yang akan membuat kita terus menjadi budaya yang akan berdirikan banyak murid. Yesus cara memuridkan murid-muridnya, dia melakukan doa, dia melakukan apa saja sesuai firman. Karena itu otomatis murid-muridnya bisa mengikuti dengan benar. Sampai pencurahan Roh Kudus mereka lebih tepat melakukannya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan sudah memperlengkapi kita. Harusnya Tuhan siap memperlengkapi saya dan saudara untuk membangun budaya murid yang terus memuridkan. Dari satu murid lahir lagi murid-murid yang lain. Dari satu murid di dalam gereja melahirkan banyak murid yang lain. Yesus punya 12 murid dalam 3,5 tahun. Ada 70 murid juga yang ikut. Ada 120 murid. Tetapi 12 murid lebih utama. Dan ada 3 murid terdekat. Harusnya kita sebagai orang yang sudah lama mengenal Tuhan, mungkin ada yang 10 tahun, sudah 20 tahun atau 15 tahun, sudah bisa jadi murid Tuhan yang benar. Karena setiap hari Tuhan sudah ingin beri firman. Cuma selama ini mungkin kita tidak banyak mendengarkan firman, sehingga kita susah dimuridkan. Bagaimana kita bisa memuridkan orang lain? Makanya perkataan kita semua bukan memberi semangat baru. Akibatnya perkataan saya dan saudara
membuat orang tersandung, jatuh. Bahkan kalau perkataan kita keluar dari firman, perkataan kita itu menjadi bisa perkataan yang omong kosong saja. Karena setiap perkataan dari pribadi manusia itu bisa salah. Tetapi apa yang dari firman Tuhan, itulah perkataan murid yang harus terjadi, yang benar. Dan Tuhan mau ada lidah murid. Lidah murid, lidah yang menyampaikan Yesus. Lidah murid adalah lidah yang menyampaikan kebenaran firman. Lidah murid adalah lidah yang lebih fokus memberitakan Injil kerajaan Allah. Untuk mencapai itu, saudara harus punya pendengaran murid. Latih setiap pagi mempertajam pendengaranku. Pendengaran kita akan Tuhan, akan firman dari Tuhan, itulah yang akan membuat kita berubah. Semakin dengar firman, semakin kita akan dikuatkan, dipulihkan. Semakin dengar firman, maka kita akan semakin bisa dimuridkan menjadi murid Tuhan yang luar biasa. Kenapa 12 murid begitu luar biasa dipakai Tuhan? Karena 3,5 tahun mereka terus dengar dari Yesus. Mereka terus lihat Yesus. Mereka terus ikut Yesus. Ikut, dengar, lihat. Inilah terjadi proses pemuridan yang luar biasa. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya harap kita tidak pakai cara kita sendiri. Tuhan mau membentuk kita menjadi murid yang siap membangun murid, membangun budaya murid yang terus memuridkan yang lain. Tiap hari saya dan saudara, bangunlah budaya murid yang memuridkan. Latihlah diri kita sendiri menjadi murid Tuhan. Jangan sampai kita tidak menjadi murid Tuhan. Puluhan tahun gereja hanya jadi jemaat saja, bukan murid Tuhan. Orang yang bilangan murid adalah orang yang bilangan dipercayakan oleh Tuhan. Perkara-perkara ajaib dipercayakan oleh Tuhan untuk menjadi memuridkan banyak orang yang lain lagi. Karena itu bilangan saya dan saudara. Kalau menurut Alkitab pernah mencatat juga bahwa menurut dari kemampuan kamu seharusnya sudah jadi guru. Tetapi kenapa kau belum jadi? Karena menjadi murid saja belum jadi. Menjadi murid Tuhan, nantinya kita juga bisa memuridkan yang lain. Tetapi poinnya ada di dalam satu ayat ini saja. Yesaya 50 ayat 4. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku. Memberikan kepada kita. Supaya kita punya lidah murid, pendengaran murid, hati murid dulu pertama, dan lidah murid, pendengaran murid. Kalau kita punya hati murid, apa saja yang Tuhan mau, saya lakukan. Saya ikut, saya percaya, dan saya terima, dan saya lakukan. Dan saya sampaikan, saya dengar. Inilah yang disebut murid yang akan terjadi. Dan itu harus terus menerus, bukan satu hari ini murid, besok bukan. Seorang murid itu melakukan terus menerus apa yang Tuhannya mau, gurunya mau. Bukan besok berhenti. Coba kita lihat murid sekolah saja. Ini karena corona jadi nggak sekolah. Coba lihat, pernahkah murid tidak datang belajar? Harusnya tetap. Kecuali sakit, izin katanya. Tetapi murid yang baik harus tetap datang. Tetap isi pendengarannya. Tetap belajar apa yang dikatakan lewat lidahnya. Baca, tulis, segala macam. Tuhan ingin berdirikan kita murid. Dan menjadikan budaya dalam hidup kita. Dan menjadi budaya untuk memuridkan banyak orang yang lain. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Jadi dari 3 poin ini, saya harap saudara punya hati murid yang siap menerima dari Tuhan.
Lidah murid yang siap hanya memperkatakan Injil kerajaan Allah, firman Tuhan. Dan pendengaran murid yang hanya selalu dengar channelnya itu hanya kepada apa yang Tuhan firmankan. Bukan apa yang setan katakan, dunia katakan, manusia katakan. Tidak usah dengar itu. Itu tidak akan pernah menguatkan kita. Bahkan perkataan seorang hamba Tuhan pun kalau bukan firman, tidak akan pernah menguatkan saya dan saudara. Perkataan yang bisa menguatkan saya dan saudara, lidah yang bisa menguatkan saya dan saudara, lidah murid, yaitu lidah yang hanya menyampaikan apa yang Yesus mau firmankan. Amin. Luar biasa Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Karena itu mari terus bangun budaya murid dalam kehidupan saya dan saudara. Saudara harus menjadi murid dan saudara akan memuridkan banyak orang yang lain. Untuk membangun budaya murid, latih terus. Mungkin butuh 20 tahun. Kalau terus fokus akan lebih cepat. Tapi yang tidak fokus lama, kita lihat di dunia persilatan, kalau orang yang fokus benar latihan persilatannya, dia akan butuh waktu tidak lama untuk. Tetapi kalau yang datang Senin Kamis dengar firman tidak mau dengar, tidak mau tak ikut hatinya menerima firman, mendengar firman, memperkatakan firman itu, lama baru bisa jadi murid. Kapan memuridkan yang lain? Jangan-jangan hanya sampai jemaat saja. Duduk, datang, duduk, dengar, diam, pulang. Itu tidak bisa menjadi apa-apa. Saudara dan saya harus menjadi bilangan murid. Orang-orang yang dipersiapkan Tuhan untuk membangun budaya murid yang terus memuridkan. Saya percaya setelah saudara membaca ini, jangan lagi ada lidah yang bukan lidah murid. Dan pendengaran kita adalah pendengaran murid juga. Supaya apa? Ketika kita dengar firman dari Tuhan terus menerus, maka nanti kita juga akan memperkatakan firman terus menerus. Latihlah itu. Bangsa Israel selalu menguatkan anak-anaknya di umur yang masih kecil untuk firman ditulis di dinding sehingga mereka ingat. Mereka terus lihat firman, baca firman di dinding, di pintu, dan akhirnya mereka tertanam, nantinya mereka melakukan itu. Mereka bukan hanya memperkatakan nantinya, tapi sampai melakukan. Bapak Ibu Saudara, firman yang kita dengar setiap waktu akan menjadikan pendengaran murid terjadi. Dan dari pendengaran murid akan terjadi perkataan murid, lidah murid. Lidah murid adalah lidah yang mengaku Yesus adalah Tuhan. Lidah murid adalah lidah yang mengaku kekuatan Tuhan. Memperkatakan siapa Tuhan yang harus dipercayai, disembah, dan menjadi juru selamat di dalam kehidupan kita. Itulah yang diperkatakan oleh seorang lidah murid. Jadi lidah kita akan menguatkan orang-orang yang letih lesu. Siapa orang-orang yang letih lesu, Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan? Orang-orang yang tanpa tahu tentang siapa Tuhan, yang sudah bisa menyelamatkan mereka. Karena itu hanya lidah muridlah yang bisa menguatkan orang-orang yang sedang letih lesu. Letih lesu di sini bukan soal kurang uang, saudara. Itu mah biasa. Jadi jangan saudara bilang letih lesu itu karena kurang uang, letih lesu itu karena sakit. Bukan. Letih lesu yang paling berat itu bukan soal itu. Tapi letih lesu karena tidak berjalan dengan Tuhan, tidak bersama-sama dengan Tuhan. Jadi kalau saudara sekarang mengalami letih lesu, dengarlah firman Tuhan. Bahwa hanya lidah murid, lidah yang memperkatakan firman. Bahwa ada Tuhan yang siap melepaskan letih lesu saudara. Di dalam Yesus segala letih lesu akan dosa yang menekan, akan setan yang menekan, akan musibah kutuk yang menekan,
akan apapun yang menekan kehidupan kita, karena ada kekuatan Yesus yang masuk dalam hidup saya dan saudara, maka kita bisa lepas dari letih lesu. Letih lesu karena dosa, letih lesu karena setan, letih lesu karena tidak ada Tuhan. Inilah yang harus dipulihkan. Bagaimana kita menemukannya? Dari kebenaran firman Tuhan. Terima kasih karena saudara sudah mendengar firman malam hari ini. Dan saya percaya akan ada banyak dari saudara yang akan menjadi murid Tuhan yang luar biasa. Amin. Kalau saudara terus melatih, punya hati murid, lidah murid, pendengaran murid, maka saudara akan siap memuridkan yang lain juga. Dan saudara sedang membangun budaya murid yang benar. Tetapi harus terus menerus. Katanya setiap pagi, setiap waktu memperkatakan firman. Karena itu saudara, renungkan firman terus, dengar firman terus, dan memperkatakan firman terus. Kalau orang lain bisa dikuatkan, saudara lebih lagi bisa dikuatkan. Karena perkataan kita bisa membuat orang lain yang letih lesu aja dikuatkan, apalagi kita. Semakin kita memperkatakan, kita mendapat 2 kali berkat. Orang lain dikuatkan, saya juga dikuatkan. Makanya mengaku firman, mengaku kekuatan Tuhan, itu adalah sangat baik. Doa saya yang setiap hari saya doakan adalah, Yesus datang untuk saya, mati untuk saya, bangkit untuk saya, naik ke surga untuk saya, kirim Roh Kudus untuk saya. Jadi Tuhan dan juru selamat saya dalam hidup saya. Yesus adalah gembala saya, Yesus adalah kekuatan saya, Yesus adalah berkat saya, Yesus adalah kemuliaan saya. Jadilah kepada saya sekarang. Yesus patahkan setan untuk saya, Yesus patahkan segala kutuk musibah untuk saya, Yesus memberi kemenangan untuk saya. Kalau kita bisa mengaku itu setiap hari, maka kita akan mengalami kekuatan murid yang luar biasa. Tidak usah doa yang aneh-aneh. Doanya hanya itu. Jadilah Kristus dalam hidup saya. Penuhilah saya dengan kekuatan Yesus. Sudah cukup. Tidak usah juga minta ini itu. Kalau sudah kekuatan Yesus itu sudah tahu semua. Yesus sudah tahu apa yang kita perlukan. Dalam nama Yesus, jadilah kekuatanmu kepada saya hari ini. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, penuhilah dengan kekuatanmu. Sudah cukup kalau ada kekuatan Yesus. Tidak usah minta ini, minta itu, minta ini. Tidak usah. Buang-buang waktu. Mengakulah kekuatan Tuhan saja. Ketika kita mengaku kekuatan Tuhan, kekuatan itu otomatis terjadi. Tidak usah mengaku yang aneh-aneh. Makanya ada doa pengakuan namanya, yang saya selalu buat. Pengakuan itu semacam doa syukuran atau doa yang menguatkan diri saya sendiri. Yesus adalah kekuatan saya hari ini. Yesus adalah berkat saya paling tinggi hari ini. Wah, sudah membuat saya sukacita. Bukan uang saya terisi di dompet baru sukacita. Tidak. Yesus sudah kekuatan saya, sudah cukup. Karena pemeliharaan Tuhan itu jauh lebih dari semuanya. Amin. Karena itu saya akan berdoa buat kita semua malam hari ini sebelum tutup. Berdoalah untuk diri sendiri supaya menjadi murid Tuhan yang luar biasa. Yang punya hati murid, lidah murid, pendengaran murid. Yang akan terjadi seumur hidup kita. Kalau kita punya itu, sudah cukup membangun budaya murid. Dan akan memuridkan yang lain. Untuk menjadi budaya butuh waktu yang lama, saudara. Dan budaya itu lebih kuat. Coba lihat kalau sudah menjadi budaya. Ini sudah budaya. Dan bisa digeser. Malah pemerintah, kalau sudah menjadi budaya, aturan pemerintah aja bisa dikalahkan. Saudara, kalau sudah menjadi budaya, susah iblis mengganggu. Kalau sudah budaya orang ini setiap pagi berdoa, setiap pagi dengar firman Tuhan, setiap apapun berdoa. Ini sudah menjadi budaya. Setiap apapun dengar firman, setiap apapun memperkatakan firman.
itu menjadi budaya, menjadi kesukaan, maka itulah yang akan menguatkan orang itu terus-menerus. Sama seperti Daniel, dia membudayakan ibadah. Ibadah itu juga satu budaya. Mendengar firman, memuji Tuhan, dan berdoa. Ini harus menjadi budaya, bukan paksaan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang punya anak, latihlah ini. Karena tidak gampang kalau mereka sudah besar, terlebih khusus yang masih belum sekolah, paling bagus. Karena apa? Kalau sudah besar kita mau latih mereka untuk beribadah sendiri, berdoa sendiri sudah sangat susah. Mereka sudah dengar dari dunia ini lebih banyak, dari guru-guru, dari temannya. Maka mereka sangat susah untuk bisa membangun budaya di dalam Tuhan. Harus terus membangun budaya kerajaan Allah, budaya merenungkan firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, percaya firman Tuhan, budaya memperkatakan firman Tuhan, menghafal ayat-ayat firman dan menanam dalam hati. Coba kita bangun. Makanya saya percaya anak-anak saya di dalam rumah tangga saya percaya mereka akan tumbuh dengan budaya yang berbeda dengan saya. Karena saya dulu budayanya tidak seperti itu. Kita budayanya sedikit dipaksakan. Kalau mau ke gereja dipaksa dulu ke gereja. So, sudah tidak menjadi budaya beribadah. Bapak Ibu Saudara harus menjadi budaya. Hal-hal yang dari Tuhan itu harus menjadi budaya dalam hidup saya. Maka itulah yang akan menyenangkan hati Tuhan. Dan kita siap dipakai menjadi murid Tuhan. Amin. Buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau melihat setiap pendengar, siapapun yang mendengar, walaupun beberapa orang saja tidak ada masalah. Tetapi kalau yang melihat berita hidup baru malam hari ini, dan mereka adalah orang-orang yang akan Engkau pilih juga menjadi murid Tuhan, mari Engkau tanamkan budaya murid dengan mulai hati yang baik, hati murid terbentuk yang siap menerima apa saja dari Tuhan yang Tuhan akan beri. Dan akhirnya dari situ membentuk lidah murid, pendengaran murid juga terus menerus diperbaiki oleh Tuhan. Hamba berdoa supaya setiap pendengar akan menjadi murid Tuhan yang luar biasa. Murid yang bisa terlebih khusus diri sendiri menjadi murid. Dan nantinya bisa memuridkan yang lain juga. Seperti yang firman mau bahwa semua bangsa menjadi murid Tuhan. Bukan menjadi anggota jemaat. Bukan menjadi orang percaya biasa, tetapi murid Tuhan, murid yang bisa terus menguatkan banyak jiwa yang lain, menyampaikan Injil kerajaan Allah, yang bisa mendengar firman dan menyampaikan firman kepada orang-orang yang lain yang belum tahu tentang kebenaran firman. Hamba berdoa, biarlah firman ini digenapi bagi kami semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Dan kita akan doa tutup. Doa untuk bangsa ini, berdoa untuk saudara-saudara mungkin yang belum bisa menjadi murid dengan benar hari-hari ini. Mari, kalau berdoa sungguh-sungguh supaya memutuskan hati. Amin. Kita berdoa sekali lagi. Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa buat bangsa dan negara kami, Bali, Indonesia, Kupang, NTT, Sumba semuanya. Hamba berdoa buat gereja hidup baru, tim di Ellison, semua jiwa-jiwa baru yang sedang dilayani Tuhan. Hamba berdoa buat setiap apapun yang Engkau percayakan untuk kami muridkan, baik di dalam rumah tangga hamba, anak-anak, bahkan semua jemaat Tuhan yang Engkau percayakan, biarlah semua bisa menjadi murid Tuhan. Bahkan hamba berdoa kalau yang mendengar firman ini selama ini hanya menjadi jemaat, mari Engkau rubah sekarang. Hatinya menjadi hati murid, pendengarannya pendengaran murid, perkataan lidahnya lidah murid. Terjadi mulai dari sekarang, terbentuk untuk menjadi budaya dalam kehidupan. Dan akhirnya membudayakan untuk memuridkan yang lain. Seperti diri sendiri sudah bisa melakukan terus menerus semuanya itu. Hamba berdoa supaya menjadi satu budaya yang kuat.
Berkatilah dalam nama Yesus. Dan bagi bangsa Indonesia, seluruh dunia yang sedang mengalami COVID ini, supaya budaya kerajaan Allah bisa terus dikuatkan, ditanamkan dalam setiap pribadi di seluruh dunia ini. Terlebih khusus semua dunia ini akan menerima budaya murid yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Dan hamba berdoa buat mereka yang sedang tidak mengalami di tengah-tengah membentuk menjadi murid, dan mereka mengalami banyak keadaan yang sulit juga. Kiranya Tuhan akan terus menguatkan, karena Tuhan akan menguatkan murid-muridnya, termasuk kami semua yang menjadi murid hari-hari ini akan menerima kekuatan Tuhan senantiasa. Terima kasih. Berdoa juga buat setiap jiwa yang tergerak untuk membantu saudara-saudara yang lain yang butuh bantuan karena dampak dari COVID ini. Mari Engkau menjamah setiap hati yang sudah terlibat dalam bantuan, karena Engkau memberi kemampuan yang lebih, karena Engkau berkata yang kuat harus wajib menanggung yang lemah. Biarlah kami bisa bergandengan tangan untuk mewujudkan satu kekuatan yang luar biasa dan menguatkan bersama-sama. Terima kasih Bapa, terpujilah Allah yang memberkati. Berkatilah juga untuk besok berita hidup baru. Di malam besok juga biarlah Engkau mempersiapkan murid-murid yang akan mendengar firman dari Tuhan, ibadah, memuji Tuhan dan berdoa bersama. Dan setelah acara ini kalau ada yang ingin lanjut menyampaikan pokok doa atau apa saja, biarlah Engkau sendiri yang menuntunnya, menjamahnya. Dalam nama Yesus kami berdoa, dan kami percaya kekuatan dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus tetap menyertai kami sekalian. Dan sesuai firman Tuhan, kami akan hidup sesuai dengan firman-Mu malam hari ini. Kami akan membangun budaya murid dan terus memuridkan. Haleluya. Dengan hati murid, lidah murid, dan pendengaran murid yang Tuhan terus kerjakan dalam hidup kami semua. Amin. Sampai berjumpa di berita hidup baru besok malam jam 10. Jangan lupa. Tuhan Yesus memberkati. Salam.